channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Bumi kita tercinta sebagian besarnya terdiri dari lautan yang di dalamnya tersimpan banyak teka-teki. Para ilmuwan juga dibuat takjub dengan hasil temuan mereka yang ternyata jauh lebih dulu sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Nah, kamu pengen tahu kan apa aja sih fakta-fakta tersebut? Langsung simak di video berikut ini ya. Sebelum kita mulai videonya, gimana kalau kamu berikan support kamu dulu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe, like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi unik dari MG Channel. Di urutan pertama, terdapat sungai di dasar laut. Fenomena menakjubkan yang satu ini pertama kali didapati oleh Yves Cousteau, yang merupakan seorang pakar oceanografi dari Prancis. Salah satu sungai dalam lautan yang terkenal adalah Cenote Angelita yang ada di Meksiko. Cenote Angelita ini terletak pada kedalaman sekitar 35 meter atau 115 kaki. Pada Cenote Angelita, terdapat kabut pembatas antara air tawar dengan air asin yang dinamakan halocline. Halocline ini terbentuk dari gas hidrogen sulfida. Di sekitar sungainya juga akan terlihat ranting-ranting pohon dan juga penampakan bukit. Nah, di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 53, yang artinya, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus." Dua, adanya fenomena api di dasar laut. Secara umum, api dan air adalah dua elemen yang tidak bisa bersatu, guys. Api akan padam jika bertemu dengan air, tapi terdapat fenomena yang menakjubkan di mana api bisa berada di dalam air. Fenomena api di dasar lautan pertama kali ditemukan pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Saat itu, banyak ilmuwan yang mulai meneliti dan menjelajahi samudra ataupun laut untuk mencari bahan-bahan mineral. Kemudian, mereka menemukan fakta mengejutkan di mana terdapat banyak gunung api di dasar lautan. Dan ternyata fenomena api di lautan ini telah disebutkan terlebih dahulu dalam Al-Quran surah At-Tur ayat ke-6 yang memiliki arti, "Demi laut dengan api di dalamnya." Tiga, garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijaki ini hanyalah salah satu planet yang ada di dalam tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Dan ternyata guys, hal ini telah dijelaskan sebelumnya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. 4. Ledakan raksasa Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Peristiwa ini disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-30 jauh sebelum penemuan para ilmuwan. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tidak juga beriman? Terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan,
Di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini dalam surah Ar-Rum, ayat 48-49. Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya, sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Di urutan ke-6, adanya dua laut yang bertemu, tetapi airnya tidak saling menyatu. Fenomena ini terjadi di Selat Gibraltar. Para ilmuwan menerangkan bahwa penyebabnya karena perbedaan karakteristik air laut dari Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, yaitu dari segi suhu air, kerapatannya, serta kadar garam. Tidak hanya terjadi di antara Samudra Atlantik dan Laut Mediterania, guys. Ternyata hal serupa juga terjadi pada Sungai Rhône dan Arve di kota Jenewa, Swiss, di mana kedua sungai airnya bertemu namun tidak menyatu. Nah, di dalam Al-Quran ternyata sudah diterangkan juga dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20 yang memiliki arti, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Nah guys, itu dia 6 fakta sains yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya.